Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau nyari jurnal atau bikin tinjauan literatur itu, aduh, berat banget? Kayak tugas yang ngebosenin dan cuma buat menu-menuhin syarat kewajiban akademis aja? Nah, hari ini kita bakal ubah mindset itu. Di sesi penjelasan kali ini, kita nggak bakal ngomongin beban, tapi kita bakal nganggap ini sebagai sebuah ekspedisi. Ya, ekspedisi seru buat nyari harta karun akademik yang tersembunyi. Kita bakal bedah bareng-bareng panduan langkah demi langkah yang beneran praktis buat nemuin celah penelitian atau research gap yang sesungguhnya. Kita bakal kelarin 5 konsep dasar untuk mengubah jurnal jadi harta karun. Coba dengerin kutipan ini. Mengidentifikasi celah penelitian, membantu menentukan area yang belum terjelajahi, dan mendorong inovasi serta pengembangan teori baru. Artinya apa? Tujuan asli dari sebuah riset itu bukan cuma ngulangin apa yang udah orang lain temuin. Buat apa kan? Kita justru harus mengungkap apa yang belum ada. Kita obrak-abrik literatur yang ada buat nyari area yang kosong. Karena, percaya deh, disitulah inovasi Anda bakal lahir. Oke, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Ada 5 langkah utama. Pertama, konsep celah riset dan novelty. Kedua, kenalan dengan Scopus dan Sinta. Ketiga, strategi kata kunci. Keempat, bikin peta literatur yang sistematis. Dan terakhir, merumuskan novelty riset Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, konsep celah riset dan kebaruan. Sebelum kita capek-capek ngegali database ilmiah di luar sana, kita pastinya harus tahu dulu nih, harta karun macam apa sih yang sebenarnya lagi kita buru? Nah, bayangin riset akademik itu kayak sebuah puzzle raksasa. Puzzle ini udah setengah atau hampir selesai dikerjain sama pakar-pakar di seluruh dunia. Tapi, selalu aja ada 1 atau 2 kepingan yang bolong. Kepingan yang hilang inilah area yang belum terpecahkan. Di bidang studi apapun Anda sekarang, mau itu manajemen, sains murni, atau ilmu sosial, pasti ada kepingan yang lagi nunggu buat ditemuin sama peneliti yang jeli. Dan itu bisa jadi Anda. Secara teori, research gap atau celah penelitian itu adalah ruang lingkup masalah yang belum dieksplorasi. Tapi gampangnya gini, nemuin celah ini tuh ngebantu banget buat nentuin batasan riset kita supaya kita bisa fokus nyari solusi yang efektif. Ini bisa aja berupa topik yang emang belum dibahas mendalam, atau bisa juga sebuah kasus di mana teori yang udah ada tuh kayaknya nggak nyambung sama kondisi nyata di lapangan saat ini. Terus apa hubungannya sama novelty? Novelty atau kebaruan itu sederhananya adalah sisi unik dari ide atau pendekatan Anda yang ngasih kontribusi tak tergantikan ke ilmu pengetahuan yang udah ada. Nemuin kepingan puzzle yang hilang tadi, si celah penelitian itu adalah jalan tol Anda buat nyiptain novelty ini. Tanpa nemuin celah, riset kita ya cuma bakal jadi gema dari riset orang lain, nggak ada kontribusi uniknya sama sekali. Lanjut ke bagian 2, mengenal Scopus dan Sinta. Kalau kita udah tahu apa yang dicari, sekarang kita butuh alatnya. Di dunia akademik, alat tempur utama kita ya database literatur ilmiah yang kredibel. Kita punya 2 jagoan utama di sini. Pertama, Scopus. Ini ibaratnya database raksasa kelas dunia. Reputasinya luar biasa tinggi dan cakupannya benar-benar global. Di sisi lain, kita punya Sinta. Nah, Sinta ini krusial banget buat publikasi ilmiah di Indonesia. Kalau riset Anda fokusnya buat mecahin masalah spesifik dalam konteks lokal di Indonesia, Sinta ini sangat relevan dan pastinya bakal ningkatin visibilitas riset lokal kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, strategi pencarian kata kunci. Bayangin aja Anda lagi ada di tengah lautan ratusan ribu artikel jurnal. Tanpa kompas yang jelas, wah, pasti bakal kewalahan dan tenggelam. Yang benar-benar menarik di sini adalah, coba posisikan diri Anda kayak penjelajah yang lagi masuk ke hutan belantara literatur ilmiah di Scopus atau Sinta. Tanpa kata kunci atau query pencarian yang tajam, kuat dan spesifik, Anda cuma bakal muter-muter di tempat yang sama. Strategi kata kunci yang efektif itu ibarat jalan setapak Anda. Dia bakal ngebuka rute yang sangat jelas langsung ke artikel-artikel yang paling Anda butuhin. Langkah praktisnya simpel kok. Pertama, identifikasi topik Anda sejelas mungkin buat nentuin batasan. Kedua, mulai gunakan platform pencarian kayak Scopus atau Sinta tadi. Dan yang ketiga, ini penting banget, filter data. Tolong ya, jangan pernah nelan mentah-mentah ribuan hasil yang muncul di halaman pertama pencarian Anda. Gimana cara filternya biar efisien? Gini, pertama pakai filter tahun publikasi. Pastiin Anda dapat literatur yang paling baru, yang benar-benar mencerminkan batas pengetahuan hari ini. Terus, pakai filter jenis dokumen buat misahin mana yang beneran artikel jurnal primer, mana yang cuma proceeding. Terakhir, selalu cek relevansi topik. Langkah simpel ini bakal mangkas puluhan ribu hasil yang nggak penting jadi satu set artikel yang kualitasnya beneran daging semua. Intinya, Anda harus berani ngulik database-nya sendiri. Cobain berbagai kombinasi query pencarian, jangan gampang nyerah. Oh ya, sambil jalan, pelajari juga panduan penulis dari jurnal target Anda. Tugas konkret Anda di fase ini jelas, kumpulin minimal 10 artikel kunci yang bereputasi.
Kenapa 10? Karena ke-10 artikel inilah yang bakal jadi fondasi super kokoh buat tulisan Anda nanti. Oke, berlanjut ke bagian 4, menyusun peta literatur yang sistematis. Anggaplah Anda udah berhasil ngumpulin 10 artikel kunci tadi, dan udah dibaca juga. Pertanyaannya sekarang, informasi dari dokumen-dokumen itu mau diapain? Nah, disinilah fase sintesis yang super penting dimulai. Cara paling gampang dan efektif buat ngelolanya adalah dengan bikin tabel pemetaan literatur. Anda bikin kolom buat penulis dan tahun, terus metode apa yang mereka pakai, temuan utama mereka apa, dan ini kolom yang paling krusial, batasan penelitian atau kelemahan dari studi mereka. Lewat pemetaan sistematis ini, Anda bisa ngelacak perkembangan topik riset Anda dengan sangat rapi, dan pola-pola yang hubungin satu studi dengan studi lain bakal langsung kelihatan. Dan ini benar-benar ngeilustrasiin sesuatu yang keren. Pemetaan literatur yang terstruktur ngebantu Anda buat mundur selangkah dan ngelihat gambaran besarnya. Anda nggak lagi pusing kejebak di satu paragraf artikel spesifik yang rumit. Anda jadi bisa ngelihat keseluruhan lanskap topik Anda, tahu persis di mana area yang udah jenuh, dan yang paling penting, di mana area kosong yang lagi nunggu inovasi dari Anda. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, merumuskan kebaruan riset Anda. Ini dia, destinasi akhir dari ekspedisi yang kita lakukan. Berbekal celah kosong yang udah Anda temuin dari tabel pemetaan barusan, sekarang saatnya Anda nulis pernyataan novelty awal Anda. Satu hal yang harus diingat, kebaruan riset itu nggak bisa cuma berbekal klaim, oh menurut saya ini baru nih. Nggak bisa gitu, harus bisa diukur secara praktis. Anda bisa membuktikannya lewat metode kayak analisis sitasi, tinjauan sistematis, atau pakai indeks tertentu. Apapun metodenya, pastikan pernyataan kebaruan yang Anda susun itu logis dan konsisten sama akar masalah penelitiannya. Argumen Anda harus solid dan tak terbentahkan. Jadi, poin krusialnya adalah semua proses pencarian spektakuler yang barusan kita bahas ini bakal sia-sia kalau nggak didokumentasiin dengan benar. Dokumentasi hasil penelusuran yang lengkap, terstruktur, dan tercatat rapi, itulah yang pada akhirnya ngevalidasi kerja keras Anda. Ini bakal jadi referensi solid buat ngeyakinin penguji atau pembaca kalau riset Anda emang punya posisi yang sangat kuat. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang sangat menggugah. Kepingan puzzle mana yang hilang? Yang bakal dipecahin sama riset Anda. Buat rekan-rekan pembelajar fokus dan peneliti di luar sana, jangan biarin panduan ini cuma ngendap jadi teori. Abis ini, buka laptop Anda, akses Scopus atau Sinta, petakan literaturnya, dan temuin kepingan itu. Mulailah ekspedisi penelusuran Anda hari ini. Terima kasih udah bergabung dalam sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu berikutnya.